أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran, jazakallah khairan fadli, barakallahu fiik. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi ini adalah surah Al-Jumu'ah di mana Nabi SAW sedang berkhutbah salat Jumat, lalu tiba-tiba orang-orang yang sedang mendengarkan khutbahnya Nabi SAW itu pergi meninggalkan Nabi. Kenapa? Karena ada pedagang yang datang dari negeri Syam. Namanya pedagang ini cuma datang sekali setahun, subhanallah. Jadi kalau kita nggak ikut berdagang nih, lewat nih pedagang nih, gimana kita mau jual beli? Maka ditinggalin Jumatan itu untuk pergi ke pasar, subhanallah. Maka turunlah ayat ini menegur dengan mengatakan mereka yang pergi meninggalkan sholat itu sesungguhnya mereka dalam keadaan rugi. Justru yang tinggal sholatlah itulah yang dikasih rezeki sama Allah sebanyak-banyaknya. Maka kalau pertanyaannya dicatat dan difahami segera untuk diamalkan, insya Allah dimudahkan mengamalkan. Apakah rasa syukur di akhir tahun itu adalah kunci agar nasib di tahun depan bertambah, insya Allah bertambah berkahnya dan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya betul sekali. Kenapa? Karena dialah Allah yang Maha memberi rizki. Wallahu khairur raziqin. Yang kasih rezeki dengan cara sebaik-baiknya. Mungkin orang mikir makin banyak belajar makin pintar. Tapi ada juga kok orang yang belajarnya santai tapi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Ada juga orang yang bekerja keras, ada orang yang bekerja santai tapi dikasih sama Allah rizki. Dialah Allah yang Maha memberi rizki. Jadi yang ditanamkan pertama tadi apa? Rasa syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur mesti aku tambahkan. Bersyukurnya kepada siapa? Banyak.
Ada bersyukur kepada Allah yang paling utama. Bersyukur kepada siapa lagi? Bersyukur kepada orang tua. Artinya berbakti sama orang tua. Bersyukur kepada siapa lagi? Bersyukur kepada pasangan. Si istri makin solehah kepada suaminya. Si suami juga makin soleh menjadi imam. Itu kunci keberkahan rizki di tahun baru 2026 ini insya Allah. Kemudian apa lagi? Syukur kepada anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara lebih memperdulikan lagi anak-anak. Perdulikan tentang apanya? Fid dunya wal akhirah. Jangan doanya dunia terus. Lancarkan rizkiku, usahaku ini. Lupa minta husnul khotimah. Lupa minta ya Allah tambahkan khusyuk dalam ibadahku. Bayangkan kapan terakhir kita sholat tuh khusyuk. Subhanallah. Tahun berapa puasa kita tuh khusyuk. Tahun berapa sedekah kita tuh ikhlas. Subhanallah. Maka minta sama Allah. Ya Allah udah bertahun-tahun aku tidak bisa menikmati sholat. Ya Allah tanamkan kenikmatan sholat dalam hatiku. Itu enak tuh subhanallah. Maka minta sama Allah dengan rasa syukur itu. Otomatis ketika seorang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan, ternyata justru orang yang mendekat kepada Allah yang dikasih rizkinya sama Allah, bukan yang menjauhi Allah Subhanahu wa Jadi taala. Masya Allah luar biasa. Jadi semakin kita dekat sama Allah, semakin banyak Allah kasih sama kita juga. Iya, dan bagaimana caranya bisa mendekat kalau tidak ada rasa syukur? Benar. Makasih banyak Ustadz Siap. Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, kita punya video tayangan. Tolong bacain dong video tayangannya. Apaan sih, tentang apa sih? Tolong bacain bentar aja. Tolong bacain. Dengan menikah bisa merubah nasib. Ini tayangannya. Oh, luar biasa ya, banyak orang yang pengen nasib, jodoh atau mungkin keturunannya ya kan berubah di tahun depan nih. Kalau bisa dapat, yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Betul. Yang mungkin belum punya keturunan, amin. Yang duitnya belum banyak tahun ini, tahun depan jadi banyak, amin. Tapi kalau seandainya udah serius ingin menetap ke depannya ya kan, atau tahun yang lebih baru ini kita mau hadepin di tahun ini gitu ya. Apa nih yang lebih baik? Kalau misalnya kita lakuin yang sama tahun lalu, atau harus ada perubahan supaya hasilnya nggak sama, itu bagaimana nih Bib? Mohon izin penjelasannya, silakan. Tepuk Ya, tangan buat Her. Habib Usman. Ya akhir Bang Fadli, Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya saya udah berdoa, saya udah bermunajat, misalkan kayak gitu. Saya udah berusaha, tapi nggak dikabulin. Kabulin. Tahun 2026 sama aja lah dari 2025 kayaknya. Jangan, prasangka baik dulu sama Allah. Prasangka baik dulu kepada Allah. Karena kita harus memahami bahwasanya apa? Mamin muslimin Allah. Siapa orang muslim yang dia berdoa kepada Allah, bidakwati laysa fiha ismun wala qati'atur rahim, yang di dalamnya ketika dia berdoa bahwasanya doanya di dalamnya tidak ada keburukan, dan juga di dalamnya ketika dia berdoa bahwasanya doanya tersebut tidak mengandung sebuah dosa, melainkan Allah Subhanahu wa taala apa? Akan memberinya salah satu daripada tiga. Jadi kalau ada orang yang berdoa angkat tangan, di dalamnya tidak ada keburukan, dia menjaga silaturahminya dengan baik, dan dia khusyuk minta kepada Allah, Allah akan kabulkan satu di antara tiga. Yang pertama apa? Dikabulkan segera oleh Allah. Jadi kalau ada angkat tangan maka dikabulkan segera oleh Allah. Yang kedua apa? Ditaruh di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala nanti buat di akhirat. Yang ketiga apa? Allah jaga dia daripada setiap keburukan. Allah selamatkan. Selamatkan. Dengan apa? Dengan setara daripada doanya tersebut. Oleh karena itu, kalau yakin bakalan dapat jodoh, munajat kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih. Karena apa? Karena afkarak akedarak. Siapa orang yang dia berpikir dengan pikirannya, dengan keyakinannya, maka dia bisa merubah daripada takdirnya. Orang tersebut berpikir, bermunajat, yakin bahwasanya Allah akan kasih akedarak. Allah akan berikan daripada apa? Takdir, daripada sesuai dengan pikiran tersebut. Jadi yakinkanlah bahwasanya dengan menggunakan ilmu yaqini tuafiqni li husnil ibadati. Ketika seorang tersebut yakin bahwasanya apa? Allah yang akan mengabulkan doanya, Allah pasti akan memberinya. Innallaha 'inda dzanni li 'abdi, atau dalam hadis qudsinya anna 'inda dzanni 'abdi bih. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Aku, kata Allah, sesuai prasangkaku. Jadi prasangka baik.
Sesuai apa? Prasangka hambaku. Hambanya itu harus prasangka baik. Allah berprasangka sesuai prasangka kita nih. Jadi kita prasangka baik, ya Allah saya yakin tahun depan nikah. Saya yakin tahun depan akan rezekinya banyak. Saya yakin tahun depan Allah kasih saya kekhusyuan dalam ibadah. Karena saya berusaha ya Allah. Dikasih sama Allah. Amin. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Makasih banyak. Nih, Nah, ini kan Ustaz. hari ini kan tanggal 1. Tanggal 1. Bulan depan, tanggal 2 Februari itu malam nisfu Sya'ban. Oh, Masya Allah. Kita bagus malam itu baca Yasin 3 kali. Bukan Masya Yasin Allah. 3 kali, Yasin. Bukan. Yasin pertama minta ampunan dan umur panjang. Masya Allah. Yasin kedua tambahan rezeki yang berkah. Yang ketiga kuatkan iman dan angkat derajatku. Nah, oke, Ustadz, sekarang Ustadz saya mau kasih kesempatan nanya sama jamaah nih, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya ya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Oke, Ustadz, yang mana yang mau ditunjuk? Nah, Sini. Perkenalkan nama. Ya, perkenalkan namanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Lina, Ibu Lina dari dari Serang, Serang mana? Serang, Majelis Taklim Banten. apa? Majelis taklimnya? Fastabikul Khairat. Pertanyaannya, Ustadz mau nanya apa sih? sering ngeluh nggak tentang nasib? Sering Ustadz, Kenapa bisa ngeluh? karena doanya belum dijabah. Iya. Keinginannya apa yang belum dijabah? Pengen punya anak. Pengen punya Sampai anak? sekarang belum punya anak. Iya. Coba doa, minta sama suami. Kita berdoa sama-sama ya. Ya Allah, kalau bisa tahun 2026 ini bisa diizinkan untuk memiliki keturunan. Amin. Saya bisikin ya. Baca surah Al-Anbiya 89. Itu bukan bisikin namanya. Itu mah ngotot kasih tahunya ya. Enggak juga ya. Iya. Ibu makasih banyak. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Tepuk kasih. tangan dong buat ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz. Kepada semuanya. Izin Nabi dan Ustaz. Yang lagi gelisah. Ingat, jangan pernah mengeluh. 1, 2, 3. Jangan pernah. Orang yang mengeluh melemahkan iman. Orang yang mengeluh, maaf. Merendahkan dirinya. Orang yang mengeluh memperlihatkan kelemahannya. Kita harus yakin. Di antara sekian banyak, kita yang terpilih jadi manusia. Roh kita dimasukkan di perut ibu. Seandainya roh kita dimasukkan di perut kucing. Betul tidak? Lalu kita diciptakan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu luar biasa loh. Dan tetap berbaik sangka. Karena tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Semua takdir itu yang terbaik buat hambanya. Sekali lagi, yang terbaik. Pasti Allah punya rencana terbaik. Ada orang yang belum dikaruniai anak. Bisa jadi Allah nanti kasih di saat yang tepat. Ada orang tidak dikasih anak sampai seterusnya. Ternyata itu untuk menyelamatkan dia. Dan karena sekiranya dia punya anak, justru anak itulah yang menyebabkan dia, hilang ridho Allah padanya. Jadi tetap baik sangka. Bahkan ada orang tidak punya anak di dunia. Tapi bisa jadi dari kemudian banyak anak-anak yang dia bisa bantu. Dan seterusnya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tetap berbaik sangka akan takdir yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Maka mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah. Mengeluh itu, makanya begini. Baik sangka, ingat ya. Kita tidak boleh menyalahkan takdir. Apalagi menyalahkan Allah. Ingat, ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Dosa yang terbesar adalah buruk sangka. Jadi jangan pernah, kenapa? Udahlah. Kalau memang ukuran kita pendek, inilah. Puas banget sih. Udahlah. Karena orang pendek kalau berjalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Kebayang nggak Nabi Adam tingginya 30 meter. Kemudian Nabi Nuh 15 meter. Kemudian Nabi Musa 10 meter. Kita, saya dong. Jangan kita.
Jangan kita dong. 1 Kalau kita meter, semua ikut dong. 1,5 meter. Setengah. Lumayan lah. Kalau misalnya kita lagi ngukur rumah, minta tolong bapak aja tuh kurep situ, pindah sini, ketahuan keukur. Aduh, makasih banyak Ustaz ya. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Aduh, Masya Allah. Kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan. Angkat tangannya. Yang mana? Yang dari sebelah sini dulu Ibu ya. Oke, yang di atas ya Ibu. Silakan boleh turun Ibu. Maaf. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elina Maryam dari Majelis Taklim Asy-Syarifah. Ibu mau nanya Ayo, apa Ustaz. Bu? Ya, Bu. Ya. Pak Ustadz, Ya. ada orang yang selalu bermaksiat. Subhanallah. Sampai tahun baru juga bermaksiat. Tapi Subhanallah. nasibnya Di 2026. bagus 2006 ini. Beuh. Usahanya lancar. Ya. Ya. Nah, tapi ada orang lain yang rajin ibadah, sholatnya. Bahkan Nah, tahun baru tahun zikir. baru juga masih saja Wow. istiqomah. Nasibnya gitu-gitu aja Pak Ustadz. Gimana itu Pak Luar Ustadz? biasa, Masya Allah. Kompor ya orangnya. Iya, Ibu aja Ibu. Iya. Makasih banyak Ibu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Masya Allah, terima kasih Ibu. Silakan dijelaskan Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Ustaz Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jawab dan yang di rumah dan di studio mendengarkan dengan seksama, yang di rumah dicatat sampai selesai, didengarkannya, dicatatnya pakai iman, bukan pakai logika semata. Akal dipakai, tapi iman juga sangat berperan. Karena kalau kita cuma cari keuntungan dunia, lihat orang tak sholat tapi rezekinya lancar, lihat orang maksiat terus tapi kok hidupnya baik-baik aja, maka kalau tidak pakai kacamata iman silahkan diikuti. Bagaimana cara ikuti? Ya udah korupsi aja. Orang mau carinya dunia semata, ya udah merampok aja, ya udah ngebegal aja, subhanallah. Tapi kan kita bukan hanya hidup di satu alam ini saja. Setelah alam dunia ini ada alam barzakh. Setelah alam barzakh ada perhitungan, ada mahsyar, ada sirat, subhanallah, ada alamul akhirah. Maka yang difikirin orang beriman bukan hanya bahagia fid dunia, tapi wa fil akhirati hasanah, juga ada kebaikan akhiratnya. Maka yang dicari bukan hanya banyaknya, tapi yang dicari adalah berkahnya. Menurut Ibu tadi yang nanya tuh, apakah yang lancar rezekinya tapi tak pernah ibadah itu berkah? Maka subhanallah, tiada keberkahan di dalamnya. Apa makna keberkahan itu? Keberkahan itu adalah ketika rezeki itu datang kepadamu, lalu engkau pergunakan rezeki tersebut, makin membuatmu kuat beribadah kepada Allah. Itu namanya rezeki yang berkah. Ada baju baru, apakah bajunya berkah? Kalau membuatnya makin rajin sholat, berarti bajunya berkah. Habis makan, kalau kenyangnya membuat dia kuat ibadah, berarti berkah makannya. Tapi kalau habis makan malah ngantuk pengajian. Habis makan malah ngantuk. Ini mau bulan puasa nih, buka puasa, makan. Habis buka puasa kenyang, malah ngantuk terawihnya. Berarti kurang berkah buka puasanya. Kita yang dicari adalah keberkahan. Kemudian yang kedua, intinya jangan iri kepada hal duniawi semata, tapi irilah kepada hal ukhrawi. Makanya boleh kita iri gibtoh kepada orang kaya yang dermawan. Oh ya Allah, enaknya jadi orang kaya, bisa dermawan seperti itu. Berikan saya juga kedermawanan. Minta dermawannya dulu. Ya Allah, saya minta kedermawanan dan kekayaan ya Allah. Jangan cuma minta kayanya tapi lupa minta dermawannya. Lihat orang berilmu, minta sama Allah. Ya Allah, saya iri gibtoh sama orang yang berilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya. Ya Allah, berikan juga saya ilmu supaya saya bisa mengamalkan ilmu saya. Lihat orang yang sukses, lalu banyak manfaat terhadap orang lain. Itu pejabat itu, ya Allah, Masya Allah, dengan jabatannya dia bermanfaat sama masyarakat. Jadikan saya juga orang yang punya pengaruh
sehingga bermanfaat dengan masyarakat. Jadi lihat keberkahan daripada rezekinya bukan hanya jumlah daripada uangnya, bukan hanya jumlah daripada materinya. Nah, apanya yang dikencengin? Kencengin memandang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa syukur. Ketika sudah timbul rasa syukur, minta lagi tambahan sama Allah Subhanahu wa taala supaya makin bisa membahagiakan diri dan orang lain. Wallahu Masya taala. Allah. Makasih Berkahnya banyak yang Ustaz dicari. Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, berikutnya yang mau bertanya lagi sama guru-guru kita, angkat tangannya. Ya mana? Yang sebelah sini dulu. Baik, pinggir-pinggir dekat Ustadz Maulana. Ibu izin boleh maju ke depan. Sini Bu. Silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Humairo Ibu dari Humaira. Majelis Taklim Fastabikul Khairat Serang, Banten. Tepuk tangan dong buat Ibu Humaira. Mau nanya sama siapa Ibu? Mau nanya sama Bapak Ustadz Maulana. Oh pas, oke. Nanya apa Ibu? Mau nanya Pak Ustadz, Ya. saya pernah mendengar bahwa takdir ataupun nasib kita itu sudah tercatat di Lauhul Mahfud ya. Terus? Cuman saya mau tanya juga, apakah kalau yang sudah tercatat nasib kita buruk di sana, apakah selamanya akan seperti itu sampai dengan 7 turunan atau bagaimana Pak Ustadz? Atau apa sampai 8 tanjakan sekalian? Ya, kayak 8. Gitu. 7 turunan aja. Mohon Iya. pencerahannya. Mohon apa Bu? Mohon Oh, pencerahannya. pencerahannya dan penceramahnya Bapak kan? Ya, silakan. Silakan Ustaz dijawab. Terima kasih banyak. Pak Ustadz. Iya, tepuk Assalamualaikum tangan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Silakan Ustaz. Tadi sudah dijelasin sama Habib takdir mubram dan mu'allak. Yang tidak bisa berubah dan yang bisa berubah. Bedakan takdir dengan nasib. Tidak sama. Takdir itu yang setelah ditetapkan oleh Allah. Laki-laki perempuan. Ya. Mohon izin. Dan ini tidak bisa dirubah. Tapi ada yang bisa dirubah. Nasib itu adalah kaya miskin. Mau kaya? Usaha. Mau pintar? Belajar. Mau baik? Masuk majelis taklim. Cari kelompok yang baik. Dari sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya tidak ada dosa yang menurun. Sampai 7 turunan tidak ada. Yang ada perbuatannya dia yang harus bertanggung jawab. Maaf ya, anak lahir dalam keadaan fitrah, suci. Kan dia hasil ini Ustaz, hasil zina. Mohon maaf, bukan dia yang berdosa, orang tuanya yang berdosa. Nah, cuma dalam hal ini dia dapat efeknya. Maka dari sini kita bisa belajar juga bahwa barang siapa yang baik, jujur, baik, berbuat baik, itu bisa menurunkan 7 keturunan yang baik. Efek yang baik yang dilakukannya. Maka kita bisa juga belajar, mohon maaf tanpa menggurui. Takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan di perut ibu. Pada waktu anak berusia 4 bulan. 40 kali 3, 120 dibagi 30 sama dengan 4 bulan. Dalam 4 bulan itu ditiupkan roh, dimasukkan takdirnya. Baik buruknya, rezekinya, jodohnya, usianya berapa. Udah dimasukin semua itu. Maka nanti dijalani. Makanya ada 4 kali amal itu diangkat. Harian, mingguan, tahunan, sekali seumur hidup. Saya selalu berkata begini, kita ulang tahun buat anak. Seakan-akan kita mensyukuri setiap tahun. Kita nih kayaknya dikasih anak setahun, alhamdulillah. Syukuri lagi itu. Mohon maaf, 1. Ada namanya takdir yang harian. Makanya jangan tinggalkan salat subuh yang dihadiri 2 malaikat. Malaikat kemarin sama hari ini tidak sama. Rakit atid hari ini tidak sama. Itu bergantiannya di waktu subuh. Kemudian yang kedua, mingguan hari Kamis sesudah asar. Amal ibadah itu diangkat di hari Kamis sesudah asar. Makanya kita dianjurkan puasa Kamis. Amalan tahunan itu nanti malam nisfu Sa'ban. Itu namanya qada. Apa? Qada. Nanti di Ramadan namanya qadar. Lailatul Qadar. Qada dan qadar. Amalan sekali seumur hidup itu diangkat ketika nyawa dicabut. Inna malak malu bila khawatin. Tergantung endingnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ya Allah, tepuk tangan dong buat guru kita Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz.
Kita lanjut lagi, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ibu yang sini ya, bentar ya. Ibu boleh maju ibu, maaf. Iya silakan. Sini ibu, boleh ke tengah. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Huriyah dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Huria ya. Mau bertanya sama siapa Ibu? Habib Usman. Habib Usman boleh. Ibu. Bib izin Bib. Silakan Ibu. Ini Pak Habib mau tanya, ada seseorang yang tahun ini itu kurang dalam kehidupannya. Tapi dia ingin lebih bagus lagi di tahun depan. Tapi tetangga-tetangganya itu banyak yang membicarakan yang enggak bagus-bagus. Jadi akhirnya dia semangatnya patah gitu. Jadi agak Bagaimana susah bangkitnya caranya? juga jadinya gitu ya. Bagaimana Nah. caranya itu Pak Ustadz? Oh gitu. Ya Terima oke. kasih. Paham maksudnya ya. Itu aja Ibu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat ibunya. Silakan dijawab Habib. Abang Fadli, Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Quran surat Al-Hijr ayat 97. Wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh bahwasanya kami mengetahui, siapa Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seorang diomongin, dijelekin, dijudge yang tidak baik, bahwasanya apa? Dada kita ini terasa sakit. Terasa sakit. Bahwasanya apa? Dari ucapan mereka, omongan kita. Karena dari perbuatan atau lidah mereka atau lisan mereka atau mulut mereka yang mereka katakan, yang mereka ucapkan sehingga menyinggung hati kita. Dan bahwasanya kita paham, kita tidak bisa merubah omongan orang. Kita tidak bisa mendikte satu orang, dua orang, tiga orang, nggak bisa. Perbaikilah diri kita, perbaikilah kehidupan kita, perbaikilah pola pikir kita. Orang mau ngomong sebagaimanapun juga, asalkan Allah bersama kita, kita akan aman. Orang mau jelekin kayak gimana pun juga, mau gibahin, mau ngomongin, mau jelekin, mau ngomongin macem-macem, mau adu domba lah, mau fitnah lah, terserah mereka. Itu urusan mereka. Yang penting Allah ada di side kita. Ketika Allah berada di side kita, kita aman. Kita dapat pertolongan Allah. Kalau Allah bersama kita, kita selamat. Walaupun jutaan orang musuhin kita. Walaupun jutaan orang musuhin kita. Tapi kita bersama Allah, kita pasti akan selamat. Tapi kalau kita bersama jutaan orang tadi, Allah tidak bersama kita. Miliaran orang sekalipun dukung kita, kita nggak akan selamat. Jadi yang paling penting adalah pandangan Allah. Ketika diomongin orang, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Bahwasanya apa? Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Permudahlah urusanku ya Allah. Dan berharap perbaikilah kehidupanku ya Allah. Jadi penuh dengan kenikmatan. Jadi berharap di tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, tahun yang lebih berkah dengan cara ibadah kita, dengan cara sholat kita. Perbaiki sholatmu, engkau akan selamat. Perbaiki Fatihahmu, engkau berada di dalam keselamatan. Fatihah kamu gak benar, terburu-buru, hidupmu tidak ada keberkahan. Ketika engkau membaca Al-Fatihah dengan nikmat, paham artinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah atau menyembah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi ketika Fatihahnya benar, khusus sholatnya, maka niscaya dia ditolong oleh Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah buat jamaah Islam yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Tahun baru. Apakah nasibku juga baru? Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.